Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lana an hadanallah. Syadallah la ilaha illa syarikalah wa syadana subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, warga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Dalam kesempatan yang baik ini, kami tim Raja Nusantara akan membicarakan tentang kesehatan dari sisi biologi atau kesehatan jasad atau kesehatan jasmani. Kemudian karena ini ilmu pengetahuan, maka kita akan menggunakan metodologinya SI, spiritual intelijensi. Jadi kita mencari jawaban jadi spiritual untuk menanggapi dan juga untuk memberikan pandangan tentang intelijensi, karena di ilmu biologi ini secara intelijensi intelektual kita sudah banyak punya dokumen, sehingga bagaimana dari intelijensi kita naikkan ke spiritual, sehingga spiritual intelijensi ini akan memberikan sehat dari biologi, sehat jasad kita, sehat jasmani, kemudian tinjuannya secara spiritual dan intelektual atau spiritual intelijensi. Tapi kalau dari bawah itu intelijensi spiritual. Spiritual maknanya kita mencari jawaban dari langit, dari Gusti, untuk bagaimana memberikan kesehatan biologi yang catatannya secara intelektual sudah lengkap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesehatan biologi ini didasari oleh makan, kemudian minum, kemudian udara. Jadi dalam biologi kita yang dibutuhkan adalah makan itu sepertiga, minum air itu sepertiga, kemudian udara itu sepertiga. Makanan ini terdiri dari yaitu adanya karbohidrat, kemudian lauk pauk, sayuran, kemudian ada protein, kemudian ada mineral berupa minum, kemudian ada buah. Jadi kita juga butuh karbohidrat untuk tenaga, kemudian kita juga butuh lauk pauk, ini terdiri serat sayur-sayuran, kemudian kita juga butuh protein, ada protein hewani, ada protein nabati, fungsinya adalah untuk membangun sel-sel. Kemudian ada mineral, yaitu minuman yang akan melarutkan semua, kemudian ditambah dengan buah. Jadi buah-buahan ini juga menambah serat dan juga menambah
dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari sisi makanan. Hadirin wal hadirat, kemudian dari makanan ini juga memiliki 3 kriteria. Yang pertama harus halal, yang kedua itu thayyib, yang ketiga itu la israf. Halal, thayyib, la israf. Halal dalam arti mempengaruhi jiwa, thayyib mempengaruhi biologi, la israf ini mempengaruhi dua-duanya. Kalau dicontohkan, halal namun tidak thayyib, ada thayyib namun tidak halal, ada israf berlebihan. Halal tidak thayyib itu duren. Duren ini kita beli dengan halal namun tidak thayyib, karena ketika dimakan oleh saudara kita yang memiliki riwayat hipertensi, darah tinggi, maka durian akan membahayakan karena tidak thayyib, tidak baik untuk biologi. Sementara thayyib namun tidak halal itu ayam tetangga yang dicuri. Ayam tetangga yang dicuri ini thayyib, baik, namun asalnya tidak halal karena itu mempengaruhi kesiapan mental. Jadi ketika ada orang nyari ayam, ya kita rasa gemetar dan merasa salah. Thayyib namun tidak halal. Kemudian la israf ini yang berlebihan. Yang berlebihan itu diantaranya ya minum susu tapi 1 ember, minum kopi 1 ember. Dari sisi halal, namun karena berlebihan, maka israf berlebihan, maka akan mengakibatkan jadi mabuk. Ada orang mabuk kopi, ada juga orang mabuk susu. Nah, karena mabuk ini mempengaruhi fisik dan psikis, mempengaruhi jiwa dan juga mempengaruhi biologis badannya. Ini dari sisi minuman, dari sisi makanan. Dari sisi makanan kita diperlukan adalah barang-barang yang berprotein, karbohidrat, kemudian berserat, mineral, dan buah-buahan yang mendukung untuk sebagai asupan yang ada dalam biologi kita, sehingga kita menjadi asupannya cukup sehat. Kemudian dari sisi minum, ini air-air yang sudah steril, air yang layak untuk diminum. Saudara sekalian, sekarang ini kita sudah punya semacam standar air minum ini. Nah, kemudian air minum ini yang diutamakan adalah air putih, karena air putih itu menjadi bagian dari kebutuhan untuk melarutkan dan juga menyempurnakan dari proses metabolisme dalam bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam makanan kita, dalam lambung. Kemudian juga udara kita ini butuh udara yang segar. Jadi kita ini punya kebutuhan menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Menghirup O2 ini ada oksigen dan mengeluarkan CO2 itu karbon dioksida. Hadirin rahimakumullah, bahwa kebutuhan-kebutuhan ini kita sudah cukupin dengan cukup baik, cukup lancar, cukup sederhana.
cukup kita punya asupan dan semuanya, maka dengan standar 3 itu, makanan sepertiga, minum sepertiga, dan udara sepertiga, ini akan menjadi satu kenikmatan, sehingga kita ini menjadi nikmat dalam hidup karena asupan biologisnya cukup. Hadirin rahimakumullah, terus kenapa ada orang yang darah tinggi, ada asam urat, kemudian ada lemah jantung, kemudian ada ginjal, dan juga ada penyakit-penyakit yang lain. Hadirin rahimakumullah, maka dari sisi asupan ini memang kalau semua sudah dicukupi dengan baik, maka akan menjadi standar kebaikan. Jadi minum itu akan menyehatkan ginjal juga akan sehat. Kemudian minum juga akan mempengaruhi metabolismenya menjadi lancar, buang air kecil maupun air besar lancar, sehingga ginjal jadi sehat. Kemudian kita menghirup udara segar, itu akan menyehatkan paru-paru, karena di paru-paru itu ini juga ada residu. Jadi tarik keluar masuknya udara itu ada residu yang dibutuhkan. Nah, residu dalam paru-paru itu akan mengikat kepada darah, yang darah itu akan mengitari seluruh yang hidup ini, jadi lewat nadi, sehingga udara diikat oleh hemoglobin darah dan dia akan berputar. Kemudian makanan ini juga, makanan itu adalah yang menjadi kebutuhan tenaga, itu karbohidrat. Yang kebutuhan serat, kemudian yang kebutuhan protein itu untuk membangun sel-sel, kemudian mineral untuk melarutkan, dan buah-buahan itu sebagai serat, penambahan serat juga. Kalau ini sudah dicukupin dengan baik, maka standarnya hidup itu menjadi sehat dari sisi biologi. Jadi kalau dari sisi biologi, sehatnya badan kita, ini standarnya adalah asupan, makanan, minuman, udara. Hadirin rahimakumullah, maka disinilah kita harus punya konsep makan sehat, makanan sehat. Nah, dengan konsep makanan sehat itu akan mempengaruhi seluruh kebutuhan. Nah, kemudian secara biologi ini harus dicukupin dulu, karena secara biologi kita ini membutuhkan asupan, yang asupan itu akan dicerna oleh tubuh kita, akan disuplai menjadi kekuatan, jadi sumber kalori, kemudian sumber protein, sumber lemak untuk cadangan, sumber mineral, serat itu diserap oleh tubuh kita dan akan diproses dengan sangat baik. Maka bayi yang lahir itu mulai dari 1 sampai 6 bulan itu hanya diberi ASI, air susu ibu.
karena metabolismenya belum cukup. Kemudian 6 bulan ini sudah baru ada makanan pendamping. Jadi makanan pendamping akan diberikan ke 6 bulan ke atas. Kemudian baru makanan-makanan yang dibutuhkan itu dan di blender dengan lembut ya, antara 1 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa emas anak untuk asupan, karena nanti akan mempengaruhi tingkat kecerdasan ya, akan mempengaruhi tentang kesehatan mental, tingkat kecerdasan, akan mempengaruhi tingkat attitude, kebiasaan atau attitude-nya, ketakwaan, akan mengaruhi nanti tingkat keterampilan. Nah, atau skill. Hadirin maka kecerdasan, ketakwaan dan juga keterampilan yang ada dalam anak-anak kita ini, kita juga lewat asupan. Di samping asupan, kita juga punya bumbu. Jadi orang Indonesia itu punya bumbu-bumbu yang baik untuk diri manusia, perkembangan biologinya. Di antaranya ada jahe, ada kencur, ada asam, ada kunyit, ada lada, ada merica. Bumbu-bumbu ini sebenarnya juga akan mempengaruhi kepada tingkat kebutuhan metabolisme. Jadi dengan jahe, kencur, kemudian ada asam, kunyit, lada, merica dan semuanya itu bumbu-bumbu itu akan mempengaruhi tingkat kecerdasan. Maka nanti asupan-asupan ini harus diperdulikan supaya mempunyai generasi itu generasi yang tangguh, generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang konsisten. Itu dasarnya secara biologisnya harus asupannya cukup, kemudian ditambah dengan ekstra bumbu-bumbu dan ditambah dengan protein. Maka dalam Islam kita juga menyelenggarakan motong hewan kurban setiap tahun ya, dari sapi, kerbau maupun kambing. Ini sebenarnya juga untuk mempengaruhi gizi ya, mempengaruhi protein, jadi mempengaruhi makanan-makanan yang sehat untuk kita semua, sehingga makanan-makanan ini harus memiliki tingkat kebutuhan dari sisi gizi, kemudian tingkat kebutuhan dari sisi enaknya, tingkat kebutuhan dari sisi kenyamanan makannya. Hadirin, maka dari itu halal tadi mempengaruhi jiwa, tapi thayyib mempengaruhi tentang fisik, biologi. Maka asupan-asupan ini berangkat dari barang yang halal ya, kemudian juga baik untuk diri kita dan keluarga, dan juga baik juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh generasi. Jadi kita punya generasi yang sehat, itu berarti kita bebas dari stunting, bebas dari sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian kita juga nanti secara biologis, supaya kita tidak terserang penyakit, maka ada imunisasi,
kemudian ada memberikan obat cacing, kemudian memberi gizi yang tinggi sehingga punya kemampuan untuk bertahan dan memiliki biologis yang kokoh, yang kuat. Ini perlu dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Hadirin rahimakumullah, di lingkungan kita ini banyak ya, banyak sayur-sayuran, banyak bumbu-bumbu, kemudian kita juga banyak binatang yang dipersiapkan untuk telur, ayam, dan semua. Dan akhir-akhir ini kita juga banyak buah-buahan yang memang sangat-sangat baik sekali. Maka manfaatkan itu semua dalam kebaikan untuk menjadikan generasi kita generasi yang sehat, kemudian remajanya sehat, kemudian orang dewasanya sehat, sampai sepuh, orang sepuh itu juga dalam kondisi sehat. Dan harapan hidup kita sebagai orang Indonesia itu sebenarnya kita memiliki harapan hidup ya sekitar 93 usianya itu 93 tahun. Jadi kita ini kalau makanan biologis kita ini sehat, makanan biologis kita ini sesuai dengan kebutuhan, makan biologis kita ini punya gizi, protein, mineral, buah, sayuran, serat, dan juga karbohidrat yang cukup, ini kita punya harapan hidup itu 93 tahun umurnya. Nah, produktifnya manusia ya sekarang ini kita produktifkan mulai dari 0 tahun. Kita tetap pedulikan dengan asupan, dari mulai lansia pun tetap masih bisa produktif karena sehatnya biologis ini mempengaruhi sehatnya semua, dan tentu dibarengin dengan olahraga yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Jadi rahimakumullah, olahraga tidak harus konsen khusus lari atau semuanya. Bagi yang lansia ya olahraga itu cukup bergerak sana sini, bergerak semuanya, kemudian ini diimbangi dengan pergerakan yang sederhana, itu pun juga akan mengantarkan kita selalu sehat. Jadi target sehat biologis adalah sehatnya makanan, minuman, protein, dan juga mineral yang cukup, sehingga semua itu akan dalam koridor kebaikan sesuai dengan hasanah keilmuan dan bermanfaat untuk diri kita semua. Itulah dari sisi biologis, kesehatan biologis. Kita akan lanjutkan ke kesehatan yang lain. Mudah-mudahan secara biologis asupan kita ini cukup, kemudian semua penyakit juga rendah, dan punya imun yang tinggi, kita imunitas yang tinggi, sehingga sehat jasmaninya untuk bergerak dan bekerja dengan sempurna. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kesehatan biologis ditinjau dari spiritual dan intelektual, atau dari sisi intelektual menuju spiritual. Insya Allah jawaban dari spiritual begitu sederhana, namun ini cukup untuk perhatian buat kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dalam keberkahan, lindungan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.